Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusdian Supranti Rais dari kelas PTE 02, mata kuliah Teknik Pendingin. Dosen pengampunya yaitu Datrandus Haji Alimuddin Saban Miru MPD. Dalam video ini kita akan belajar bagaimana pendingin bekerja dalam sistem HVAC. Sekarang, untuk menjadi insinyur HVAC itu sangat penting. Anda mengerti bagaimana pendingin bekerja, bagaimana ia mengubah fase, dan bagaimana ia menggerakkan energi termal di sekitar sistem. Teman-teman, saya hanya ingin mengambil waktu sejenak untuk berterima kasih kepada Danfoss, sponsor kami untuk episode hari ini. Danfoss adalah sumber informasi dan sumber daya Anda yang dapat membantu Anda melalui transisi industri pendingin ke pendingin dan ramah iklim. Mereka memiliki perhatian mendalam terhadap semua peraturan baru dan dampaknya, dan mereka siap untuk berbagi pengetahuan dan solusi mereka dengan Anda. Mereka juga telah membuat alat yang bermanfaat seperti panduan retrofit pendingin mereka, dan juga aplikasi pendingin yang tersedia secara gratis di situs web mereka. Baiklah, jadi melompat ke video. Sekarang tidak masalah jenis sistem yang Anda lihat, dari refrigeran di rumah Anda ke unit split sederhana dan bahkan pendingin industri besar. Pada dasarnya mereka semua bekerja sama, dan itu karena mereka melewatkan refrigeran di antara komponen utama evaporator, kompresor, kondensor, dan perangkat ekspansi. Lantas, apa yang digunakan sebagai refrigeran? Nah, kami menggunakan klot air yang akan bekerja dan digunakan dalam pendingin penyerapan. Sekarang, jika Anda belum menonton video kami tentang pendingin serapan, saya hanya ingin menyarankan Anda melakukannya. Kami punya banyak video menarik lainnya, seperti pendingin udara dan hanya video layanan bangunan menggunakan HVAC. Jadi, periksa ini ketika Anda mendapatkan waktu. Tetapi, alasan mengapa kita tidak menggunakan air pada pendingin umum adalah karena ada pendingin yang dibuat khusus, yang dirancang khusus untuk tugas ini, dan karenanya mereka dapat berkembang jauh lebih baik. Layar, Anda akan melihat beberapa refrigeran yang lebih umum yang digunakan saat ini, dan itu adalah R22, R134A, dan R410A. Jika Anda tidak tahu bahwa ada angka R yang berarti, maka jangan khawatir, kita akan melihat berbagai jenis refrigeran dalam video berikutnya, bersama dengan pro dan kontra dari mereka, terutama dampak potensial mereka pada lingkungan hidup. Seperti yang dapat Anda lihat di layar, refrigeran ini memiliki titik baut yang sangat rendah dibandingkan dengan air. Jadi, mereka membutuhkan sangat sedikit panas untuk mendidih dan menguap menjadi uap, dan ini berarti mereka dapat mengekstraksi panas lebih cepat. Anda dapat melihat bahwa pada tekanan atmosfer, maka titik didih air adalah 100 derajat Celcius atau 212 Fahrenheit. Tetapi R134A memiliki titik didih hanya 26,3 derajat Celcius atau 15,34 Fahrenheit. Jadi kita bisa menggunakan suhu kamar untuk merebusnya dan mengambil hawa panas dari ruangan dan mengeluarkannya ke atmosfer. Tetapi untuk sekarang, mari kita lihat bagaimana refrigeran benar-benar bergerak di sekitar sistem. Jadi kita akan mulai dari kompresor, karena itu adalah kekuatan pendorong pendingin, mendorongnya di sekitar sistem. Dan ada banyak jenis kompresor yang berbeda, tetapi dalam video ini kita hanya melihat tipe piston dasar. Sangat mudah dipahami. Jadi refrigeran masuk ke kompresor sebagai uap jenuh, dan itu pada suhu rendah dan tekanan rendah. Kompresor menarik refrigeran ke dalam dan dengan cepat menekannya. Ini memaksa molekul bersama sehingga jumlah molekul yang masuk ke ruang yang lebih kecil. Ini meningkatkan laju tumbukan molekul karena mereka terus memantul. Ketika mereka bertabrakan, mereka mengubah energi kinetik mereka menjadi panas. Pada saat yang sama, semua energi yang dimasukkan adalah kompresor diubah menjadi energi internal dalam refrigeran. Ini mengakibatkan refrigeran meningkat energi internal, entalpi, suhu, dan tekanan. Dan Anda akan tahu jika Anda pernah menggunakan pompa sepeda, pompa menjadi sangat panas saat tekanan meningkat. Refrigeran sekarang berasal dari kompresor di sekitar ke kondensor. Kondensor adalah tempat semua panas yang tidak diinginkan ditolak atmosfer. Ini akan mencakup semua dari gedung serta panas dari kompresor. Ketika refrigeran memasuki kondensor, ia harus berada pada suhu yang lebih tinggi dari udara di sekitarnya agar panas dapat ditransfer. Semakin besar perbedaan suhu, semakin mudah perpindahan panasnya. Refrigeran masuk sebagai uap super panas pada tekanan tinggi dan suhu tinggi, dan melewati pipa kondensor.
Kipas akan meniupkan udara ke seluruh kondensor untuk menghilangkan panas, seperti halnya Anda meniup sup panas untuk mendinginkannya. Saat udara berhembus melintasi tabung, ia menghilangkan energi termal dari refrigeran. Saat refrigeran melepaskan panas, refrigeran akan mengembun menjadi cairan. Jadi, saat refrigeran meninggalkan kondensor, itu akan menjadi cairan yang benar-benar jenuh, tetap pada tekanan yang lebih tinggi, tetapi juga sedikit lebih dingin. Meskipun entalpi dan entropi akan menurun. Sekarang, Anda akan melihat ini jika Anda menuangkan air boiling ke dalam gelas. Anda akan melihat semua uap mulai keluar darinya dan juga uap saat bersentuhan dengan gelas. Pada suhu yang lebih dingin itu akan mengembun dan uap itu kemudian akan membentuk uap, dan itu akan terjadi saat mengembun. Ia bergulir ke bawah dan masuk ke bagian bawah gelas kembali menjadi cairan. Selanjutnya, refrigeran membuatnya dari kondensor di sekitar dan ke alat ekspansi. Dalam hal ini kita punya katup ekspansi termal. Katup ekspansi mengukur aliran refrigeran ke evaporator. Dan dalam contoh ini kami menggunakan katup ekspansi termal yang menggunakan baut kapiler untuk mengontrol aliran melalui katup. Tergantung pada suhu di outlet evaporator. Katupnya agak seperti nozzle semprotan. Ini memiliki tekanan tinggi di satu sisi botol dan ada sisi tekanan rendah melewati nozzle. Ketika ditekan, cairan akan mengalir dan ini akan menjadi campuran cairan dan uap. Jadi ketika refrigeran melewati katup ekspansi, ia akan melakukan ini dan itu akan mengembang karena kita setelah masuk ke evaporator berada pada tekanan yang lebih rendah sehingga refrigeran akan dapat mengembang untuk mengisi tiap. Saat mengembang mengurangi tekanan dan suhu sama seperti Anda memegang kaleng deodoran atau kaleng cat semprot dan Anda menekan nozzle, Anda akan merasa semakin dingin dan dinding wadah akan menjadi kurang bertekanan saat Anda melakukannya. Jadi, refrigeran akan meninggalkan katup ekspansi pada tekanan dan suhu rendah dan itu akan langsung menuju ke evaporator. Evaporator menerima refrigeran dan kipas menghembuskan udara hangat di seluruh koil. Temperatur udara harus lebih tinggi dari suhu refrigeran, dingin, dan ini memungkinkannya menyerap lebih banyak energi dan menjadikan refrigeran sepenuhnya menjadi uap, mirip seperti memanaskan wajan air. Panas akan menyebabkan air menguap menjadi uap, dan uap tersebut akan menjadi bawah panas. Jika Anda meletakkan tangan Anda di atas wajan, maka Anda akan merasakannya benar-benar panas. Jadi, tolong jangan lakukan di rumah. Ingat, refrigeran memiliki titik didih yang sangat rendah sehingga suhu udara ruangan cukup untuk mendidih menjadi uap. Refrigeran pergi sebagai uap jenuh pada suhu dan tekanan rendah. Temperatur hanya berubah sedikit yang membingungkan banyak orang, tetapi alasan kenaikannya adalah karena ia mengalami perubahan fase dan cairan menjadi uap. Jadi, energi panas digunakan untuk memutus ikatan antara molekul-molekul, tetapi entalpi dan entropi pewaris akan meningkat, dan disinilah energi kita pergi. Suhu hanya akan berubah begitu, fluida tidak lagi mengalami perubahan fase. Alat GWP rendah dan juga aplikasi pendingin yang tersedia secara gratis di situs web mereka. Baiklah teman-teman, itu saja untuk video ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya harap Anda dapat menikmatinya dan dapat membantu Anda. Tepat sebelum saya pergi, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Danfoss untuk mensponsori episode ini. Dan saya minta maaf jika ada kesalahan kata, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.